Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan belum mencapai terobosan, dia jelas merasakan bahwa melalui latihan membuat pil yang berulang kali, kekuatan jiwanya telah mengalami peningkatan yang signifikan. Kekuatan jiwa memiliki peran penting. Meskipun saat ini Xiaoyan belum mendapatkan teknik pertarungan jiwa yang cukup kuat dari zaman kuno, namun dalam pertempuran, teknik pertarungan berbasis jiwa atau formasi pembatasan yang memanfaatkan kekuatan jiwa dapat memberikan efek balasan yang sangat efektif. Di dalam ranah tingkat kultivasi, keberadaan makhluk-makhluk yang dikenal sebagai keabadian para dewa sangatlah mengerikan. Dalam sebuah pertempuran, jika sedikit saja kehilangan kendali waktu menghadapinya, maka dapat membawa resiko yang sangat besar. Di lautan kehampaan yang luas, jika dibandingkan dengan kapal induk Taisu, maka kompas terbang tampak kecil seperti sebutir pasir di samudra. Pada saat ini terlihat ada selusin cahaya api yang berkedap-kedip di kejauhan dan kecepatannya tidak terlalu mencolok. Namun kehampaan di dunia sensi jauh lebih luas dan megah jika dibandingkan dengan dunia kuno dewa abadi dan iblis. Sehingga perjalanan melewati kehampaan ini akan memakan waktu yang jauh lebih lama jika tidak menggunakan formasi teleportasi besar. Dengan mengandalkan perjalanan biasa seperti ini, kecepatan kapal induk Taisu ini akan jauh lebih lambat. Sementara itu di belakang, para kultivator dari alam dewa kuno menggunakan formasi teleportasi yang telah lama dipasang di bagian timur kehampaan. Dengan mengorbankan biaya besar, mereka mampu bergerak dengan kecepatan maksimum untuk menyusul Xiaoyan. 100 kapal besar dari alam dewa kuno sedang melaju dengan kecepatan penuh menuju lokasi pertempuran di inti Taisu. Semua orang menyadari bahwa ini akan menjadi pertempuran langsung pertama antara alam dewa kuno dan Taisu. Bisa dianggap pertarungan ini tidak akan ada kompromi. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Meskipun Xiaoyan baru berhasil memecahkan beberapa hambatan pada kekuatannya dan mencapai tingkat pertama, namun itu sudah cukup untuk memahami tantangan yang ada. Di tengah kehampaan, sebuah garis merah panjang tampak melintas dengan cepat, seolah-olah menembus ruang dengan kekuatan fisiknya. Kecepatannya cukup untuk sejajar dengan 100 bahtera besar alam dewa kuno. Dengan menggunakan kekuatannya, avatar Xiaoyan langsung melesat menuju armada alam dewa kuno. Segera avatar Xiaoyan muncul di depan mata Keiyun. Ketika dia melihat sosok yang tampak akrab namun sedikit berbeda ini, Keiyun memperhatikannya dengan seksama sebelum akhirnya mengenalinya sebagai Xiaoyan. "Adik junior, apakah ini avatarmu? Kekuatannya sangat kuat," ucap Keiyun berkata dengan kekaguman di matanya. "Ini masih jauh dari cukup. Senior, bagaimana kekuatan kita saat ini?" Namun avatarnya menjawab dengan tenang dan tidak menunjukkan ekspresi yang bangga. Alam dewa kuno memiliki 10.000 pasukan keabadian para dewa. Ditambah 50.000 pasukan yang dibawa adik junior, jadi total ada 60.000 pasukan. Ucap Keiyun menjelaskan setiap detail dari pasukan yang dibawanya. 60.000 pasukan? Alam dewa kuno hanya memiliki 10.000. Avatar Xiaoyan bertanya dengan penuh perhatian. Dia sebenarnya tidak memiliki gambaran yang jelas tentang berapa banyak keabadian para dewa yang dimiliki oleh Sensi. Namun dengan dunia kuno, dewa abadi dan iblis saja yang mampu mengirimkan 50.000 pasukan, maka Sensi yang jauh lebih besar seharusnya memiliki lebih banyak. Sehingga jumlah 10.000 tampaknya terlalu sedikit. Faktanya Sensi yang sudah lama kehilangan kekuatan utamanya sejak lama, sulit untuk menyatukan kekuatan mereka lagi. Bahkan jika ada banyak individu yang kuat, mereka cenderung berjuang untuk bertahan hidup sendiri-sendiri tanpa organisasi yang terstruktur.
Tentu saja ada beberapa kekuatan yang bahkan aku sendiri tidak tahu. Sepertinya hanya Ratu yang mengetahuinya. Mendengar kata-kata Keyun, Avatar Xiaoyan tampak berpikir sambil memegang dagunya. Adik, apakah kau yakin akan hal ini? Melihat ekspresi Avatar Xiaoyan, Keyun langsung mengajukan pertanyaan yang memenuhi pikirannya. Dalam perang tidak ada yang bisa benar-benar yakin. Ada terlalu banyak variabel yang akan muncul. Namun selama kita tetap bertahan, kemenangan bisa diraih. Si lemah yang bisa mengalahkan yang kuat bukanlah hanya sekedar cerita. Ucap Avatar Xiaoyan berkata dengan penuh keyakinan. Bagaimanapun, dia sendiri sudah terlalu sering menghadapi situasi hidup dan mati saat menghadapi makhluk yang lebih kuat darinya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah armada yang besar. Kekuatan musuh memang tampak sangat menakutkan di permukaan, tetapi inti mereka mungkin tidak sekuat itu. Kita pasti memiliki peluang kemenangan yang besar. Walaupun Avatar Xiaoyan berbicara dengan penuh keyakinan, namun di dalam hati Xiaoyan tetap sedikit ragu-ragu. Kekuatan sejati Taisu belum sepenuhnya diketahuinya dengan jelas. Dari informasi yang diterimanya, Xiaoyan menyadari bahwa Taisu mungkin memiliki kekuatan besar yang tersembunyi. Dengan total 60.000 keabadian para dewa, ditambah sejumlah keabadian para dewa lainnya, maka kekuatan Senshi tidak bisa dianggap lemah. Bahkan sebagian dari pasukan itu sudah dilengkapi dengan baju besi dewa yang telah dimodifikasi. Apalagi baju besi dewa ini mampu meningkatkan pertahanan dan kekuatan tempur hingga batas tertentu. Namun jumlah baju besi dewa mereka terbatas, sehingga tidak dapat digunakan oleh semua orang. Xiaoyan sebenarnya telah mengumpulkan sejumlah besar baju besi dewa ini, tetapi tahanan roh yang bisa membuka pembatasan di dalamnya telah dibawa pergi oleh Taisu. Bagaimanapun hanya tahanan roh yang bisa melakukannya. Apakah ada formasi penyerangan yang tersedia di dalam dunia Senshi? Setelah berpikir sejenak, Avatar Xiaoyan segera bertanya lagi. Dengan begitu banyak pasukan keabadian para dewa, jika ada formasi penyerangan untuk memperkuat mereka, maka kekuatan tempur mereka akan meningkat dengan besar. Tentu saja ada. Formasi penyerangan yang kuat hanya dapat diaktifkan oleh 10.000 keabadian para dewa. Bahtera-bahtera besar ini akan bertindak sebagai pusat formasi. Meskipun aku sendiri tidak bisa mengendalikannya. Rancang segera menjawab dengan tegas. Saat mendengar ini, Avatar Xiaoyan segera mengangguk. Di bahtera besar tempat dia berada, semua anggota tim Fearless juga sudah berkumpul. Namun alam dewa kuno juga telah memobilisasi kekuatan besar-besaran mereka, yang membuat Xiaoyan sedikit khawatir. Jika mereka menang itu bagus, tetapi jika mereka kalah, maka semakin lemah seseorang semakin kecil peluangnya untuk bisa bertahan hidup. Apa maksudmu dengan tatapan seperti itu? Apakah kau khawatir tentang kami? Ucap Xiaozan langsung bertanya sambil tersenyum. Meskipun Xiaoyan terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya, mereka masih bisa mengenalinya dengan mudah. Walaupun ini hanyalah avatar, namun mereka tetap menganggap dia adalah Xiaoyan mereka. Perang ini sangat berbahaya. Semua orang telah menjadi lebih kuat. Tetapi musuh yang akan kita hadapi terlalu kuat. Jika tidak ada keadaan darurat, usahakan untuk tidak meninggalkan kapal. Sesuaikan tindakan kalian dengan keadaan di medan perang. Avatar Xiaoyan berkata dengan nada yang agak sedikit khawatir. Keadaan saat ini tidak memungkinkan untuk membuat kesalahan. Tentu saja Xiaoyan tahu ini, setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati. Kalian juga tidak perlu khawatir. Semua bahtera besar alam dewa kuno dilengkapi dengan formasi serangan. Saat waktunya tiba, kita akan mengontrol formasi tersebut. Dengan perlindungan dari bahtera, kita bisa menyerang tanpa menjadi beban bagi yang lainnya. Melihat semua orang di depannya menunjukkan ekspresi yang serius, Avatar Xiaoyan langsung mengangguk ringan. Musuh yang kita hadapi kali ini tidaklah mudah. Mereka jauh lebih kuat daripada yang sudah kita temui sebelumnya. Langkahku mungkin akan sedikit lebih maju daripada kalian. Jadi cukup lakukan apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu perang ini mencapai keseimbangan.
Selain tim Fearless, Xiaoyan juga melihat beberapa orang yang dikenalnya, termasuk kakak senior Qian Buji dan kakak kelima Mei Ling. Di samping Mei Ling ada sosok yang memandang avatar Xiaoyan dengan tatapan penuh perhatian. Ketika avatar Xiaoyan menyadari tatapan itu, dia segera menoleh. Tatapannya segera bertemu dengan orang tersebut, dan ada keterkejutan yang terlihat dalam sorot mata orang tersebut. "Kenapa kau belum menyampaikan salam?" ucap Mei Ling berkata dengan suara lembut namun tegas kepada sosok yang berada di sampingnya. Orang ini adalah Yun Yun, dan dia terus memandang avatar Xiaoyan. Dia merasa wajahnya sangat mirip dengan seseorang yang pernah dikenalnya. Tetapi dia merasa ada perbedaan kecil. Tampaknya Yun Yun tidak bisa melupakan wajah itu bahkan setelah waktu yang sangat lama berlalu. Bagaimanapun, itu adalah wajah orang yang selalu ada di ingatannya. "Senior Yun, sudah lama tidak bertemu," ucap avatar Xiaoyan berkata dengan nada suara yang datar. Sebelum mengalihkan pandangannya dan tidak memperpanjang kontak mata dengannya. Melihat Xiaoyan yang mengalihkan pandangannya, Yun Yun merasa sangat kecewa. Meskipun dia tahu dari sikap dan percakapan mereka bahwa itu bukanlah Xiaoyan yang sebenarnya, perjalanan panjang dari aliansi Dewa Petarung hingga alam Dewa Kuno telah mengungkapkan banyak rahasia Xiaoyan. Namun Yun Yun tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bersikap begitu dingin kepadanya. "Kita sebaiknya langsung merencanakan strategi pertempuran dengan sederhana." Namun jelas avatar Xiaoyan segera berbicara sambil memanggil semua seniornya untuk berkumpul. Tidak ada gunanya memasuki medan perang tanpa rencana. Meskipun kita tidak tahu banyak tentang Taisu, kita harus mempersiapkan diri untuk mengakhiri kekalahan total. Avatar Xiaoyan kemudian memilih beberapa orang terkuat dari 50.000 keabadian para dewa sebagai pemimpin tim. Mereka ditugaskan untuk membentuk kelompok yang terorganisir dan memastikan kestabilan di medan perang. Kita tidak tahu detail penuh tentang kekuatan musuh. Kalian semua adalah petarung terkuat, maka jangan menyerah secara sembarangan. Dari segi jumlah, kita mungkin kalah, tetapi dari segi kualitas kita pasti tidak akan kalah. Jangan biarkan jumlah musuh yang besar membuat kalian gentar. Fokuslah pada satu tujuan, hindari boneka-boneka yang dikendalikan Taisu dan cari musuh yang memiliki jiwa. Apapun yang terjadi, bunuh mereka tanpa ragu. Ini adalah salah satu kunci untuk bisa memenangkan perang ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.